Ketiga, mengutuk keras tindakan teroris Tiva Roy dan Rismond serta kawan-kawannya yang terus-menerus menyebarkan narasi sesat sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Keempat, menganggap tuduhan teroris terhadap Gibran sebagai upaya pembunuhan karakter politik yang berbahaya bagi stabilitas demokrasi dan kehidupan berbangsa. Pertama, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismond beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua, menolak segala bentuk pembiaran terhadap penyebaran isu bohong dan fitnah, khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang dituduhkan palsu tanpa bukti yang sahih. Ketiga, mengutuk keras tindakan teroris Tiva Roy dan Rismond serta kawan-kawannya yang terus-menerus menyebarkan narasi sesat sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Keempat, menganggap tuduhan teroris terhadap Gibran sebagai upaya pembunuhan karakter politik yang berbahaya bagi stabilitas demokrasi dan kehidupan berbangsa. Kelima, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas demi menjaga marwah hukum dan mencegah presiden buruk di mana fitnah dapat dibiarkan tanpa konsekuensi hukum. Keenam, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan yang disebarkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik sempit. Ketujuh, mendukung penuh persatuan nasional serta menolak polarisasi sosial politik yang ditimbulkan oleh isu-isu bohong yang digoreng terus-menerus di ruang publik. Kedelapan, siap mengambil langkah-langkah hukum dan advokasi lebih lanjut apabila aparat penegak hukum tetap lambat demi menegakkan keadilan serta menjaga kehormatan bangsa dan pemimpin-pemimpinnya. Dengan ini kami menegaskan bahwa pernyataan sikap ini dibuat demi kepentingan bangsa, menjaga kehormatan hukum, serta melindungi persatuan rakyat Indonesia dari provokasi dan fitnah yang berulang-ulang. Jakarta, 2 Oktober 2025. Peradi Bersatu, Rumah Juang 2 Prabowo Gibran, dan para relawan Jokowi serta pendukung Prabowo Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mohon izin dulu untuk para senior, para bapak-bapak, jenderal, untuk ibu-ibu, untuk mak-mak, dan sahabat kita semuanya yang sampai dengan siang hari ini kita masih tetap tegar berada di depan gedung KPK. Ya.
saya mohon izin agak terlambat datang. Karena apa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Secara resmi. Dan segera kita analisis, kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena pendorongan. Ijazah itu palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU dan segera akan kita lakukan uji ELA, Error Level Analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya. Laporan kita harus dijalankan kembali di baris krim. Itu yang pertama. Ya. Kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Ya. Ini adalah dinasti Jokowi. Ya. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarang Republik ini. Terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Tapi karena Anda masih tugas, kita juga menghormati Anda. Setuju? Tapi Anda adalah Polri, Polisi Republik Indonesia, bukan Pol RC, bukan Polisi Republik Jokowi. Jadi tolong berpihaklah kepada rakyat. Kami tetap akan tertib, kami tidak akan rusuh, kami tetap akan sesuai dengan protap, sesuai dengan prosedur. Yang selanjutnya adalah selain Jokowi, sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Barusan saja kita melihat sebuah berita yang sangat tidak masuk akal. Pembelaan sebuah kampus di Singapura yang katanya dia lulusan kampus MDIS. Tidak benar sama sekali. Mau dia lulusan S1 dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Sistem pendidikan di Singapura dan di Australia beda. Mereka kenal yang namanya O-level, artinya hanya SMP plus 1. Maka kami juga akan ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kita berikan doa kepada Prof. Abdul Mukti untuk membela kita. Karena Prof. Mukti mengatakan ini kerjaan menteri yang lama. Yes. Apa yang dilakukan sudah masuk karma. Orang yang menandatangani penyetaraan yang namanya Dr. Susanto sekarang lagi diperiksa KPK juga. Angkat atas korupsi Kombu bersama dengan Nadiem Makarim. Jadi artinya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah bersama kita. Amin. Selanjutnya ada orang yang partainya gajah. Gajah nggak punya ijazah ini ya. Ini jelas laporan Ubaidillah Badrun atau Ubed. Saya sudah bantu support. Dia kemarin beberapa waktu yang lalu pergi ke Amerika dengan menggunakan pesawat milik Gang Ye. Gang Ye itu pengusaha Singapura yang punya pesawat pribadi. Itu gratifikasi, jelas. Tidak ada yang tidak bisa membuktikan itu tidak gratifikasi. Hanya KPK belum berani melakukannya. Demikian juga Bobi. Insya Allah kita doakan ke Medan. Jangan biarkan dia mengacak-acak Republik ini. Sekarang teman-teman Aceh dilarang masuk Medan. Mobil-mobil BL nggak boleh masuk BK. Ini apa-apa merusak NKRI. Dan Bobi itu telah melakukan tindakan separatis. Artinya memecah belah. Jadi untuk Pak Prabowo, jangan biarkan terjadi seperti pengambil alihan 4 pulau kemarin dari Sumatera Utara ke Aceh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, tetap tegakkan semangat kita. Tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jokowi
dan kroni-kroninya dan dinastinya harus kita kirim untuk masuk dan diperiksa oleh KPK. Ya. Setuju? Merdeka! Merdeka! Adili Jokowi! Maksulkan Gibran! Adili Jokowi! Maksulkan Gibran! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami minta langsung Bapak Pak Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Polisi Muhammad Kurnia ke atas. saya Betor Kurnia berharap tenang saja karena kami tidak ada niat untuk masuk gedung KPK karena saya menganggap pimpinan KPK sekarang lebih pantas berkantor di Solo. Kami datang ke sini menghormati gedung negara, bukan pimpinan KPK. Betul. Atau mungkin saja pimpinan KPK lagi ada di Solo sekarang. Jadi tidak ada keinginan kami ketemu. Karena yang kami menuntut diadili adalah sponsor utama pimpinan KPK sekarang. Itu yang kita minta adili. Jadi nggak mungkin lah kita minta tolong kepada yang ditugaskan kepada mengadili sponsor utamanya. Jadi ini hanya menghormati gedung negara, gedung rakyat. Ya. Pasti pertanyaannya, terutama termotor menyatakan apa sih salah Joko Widodo sehingga perlu diadili? Apa salah korupsi Joko Widodo katanya tidak terbukti? Tidak ada bukti. Saya akan ceritakan. Saya selalu mengemukakan contoh koordinator pencuri sapi di kampung saya waktu kecil. Dia tidak pernah mencuri, tapi semua hasil curian anak buahnya dia yang menikmati. Penada. Ya? Penada. Bukan penada, aktor. Dia pelindung. Dia kalau ada anak buahnya ketangkap, dia datang membebaskan anak buahnya. Tapi kerjanya hanya menyumbang ke masjid, menyumbang ke sekolah, menyumbang dapat nama baik, tapi tidak pernah mencuri. Saya bukan menyatakan Joko Widodo seperti pencuri sapi, saya hanya menceritakan kelakuan pencuri sapi. Nah, sekarang kalau rakyat bertanya apa salah Joko Widodo sehingga terjadi, Pak Joko Widodo, kami hanya bertanya, kemana uang utang yang Anda naikkan 3 kali lipat selama Bapak menjabat? Kemana jutaan hektar hutan, jutaan hektar tambang yang Bapak bagi-bagikan itu selama Bapak menjabat? Pak Joko Widodo melepaskan hutan di periode pertama itu hampir 3 juta hektar. Menterinya adalah Zulkifli Hasan. Yang kedua, hampir 3 juta hektar juga, menterinya adalah Siti Nurbaya. Pertanyaan saya yang kedua, Pak Joko Widodo, kenapa harga pembangunan jalan tol selama Bapak menjabat naik 3 kali lipat? Itu kemana uang? Siapa yang menikmati itu? Pak, kemana bansos-bansos yang Bapak itu ratusan triliun? Oke? Kemana tambang-tambang yang jutaan hektar yang Bapak serahkan ke Cina? Oh, gila. Kenapa penyelundupan tambang yang dibuka sekarang juga Bapak tidak mau lakukan? Pak Joko Widodo, kemana uang rampokan Jiwasraya, Asabri, BTN, Simak, korupsi yang terjadi di rezim Joko Widodo, mohon maaf, itu dilakukan dan pelakunya adalah geng Sul. Gila. Jiwasraya dari sana, Taspen dari sana. Sekarang masuk wilayah-wilayah yang terungkap sekarang itu semua mengarah kepada kekuasaan Joko Widodo. Oke, Kripek